Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas jangan takut gagal bayar pinjol legal dan ilegal. Gas terus, jangan ada rasa takut. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Saya selalu berdoa sebelum membuka video ini, saya doakan kalian agar saat ini yang dalam situasi gagal bayar, ada dalam situasi yang kurang beruntung, tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayarannya di pinjol, baik legal maupun ilegal, agar kalian tetap diberikan nikmat sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian diberikan keluasan rezeki, kalian diberikan kemudahan untuk kalian mengais rezeki, baik itu yang sedang berniaga berdagang maupun yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan di kantor. Allah akan berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kunci utama. Ketika kalian menapaki hidup, kalian harus sehat, harus gembira, dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kalian jangan takut ketika dalam kondisi gagal bayar. Gagal bayar bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Gagal bayar tidak akan berdampak apapun. Nanti akan saya jelaskan seperti apa ya. Karena kalian harus saya beri terus motivasi. Beri terus kalian, saya booster terus mental kalian agar tidak takut dengan rentetan-rentetan serangan-serangan yang dilakukan oleh para DC-DC pinjol baik legal maupun ilegal. Ilegal lebih parah sekarang ya, parah sekali. Mereka tidak ada takut sama sekali ketika polisi sudah menggerebek beberapa lokasi, beberapa tempat, dan beberapa tersangka sudah ditetapkan. Mereka tidak ada rasa takutnya, makanya nanti saya akan kupas. Ya, yang pasti kalian harus nonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar tidak ada satupun video-video yang terlewat. Saling menyambung ya, satu dengan yang lainnya. Jadi, tidak boleh terputus. Oke, teman-teman, saya juga ingin menginformasikan bagi kawan-kawan yang saat ini sedang terjebak gali lubang, tutup lubang. Kalian saat ini sedang terjebak gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kalian boleh tuh masuk Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia yang saya dirikan ya, di grup Facebook ini. Satu-satunya grup Facebook yang di dalamnya tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawaran pinjol, apapun yang berbau dengan pinjol. Insya Allah di sini grup ini bersih ya, satu-satunya grup Facebook yang bersih seperti ini. Kalian bisa nyaman untuk saling interaksi, untuk saling ngobrol, sharing, saling informasi. Silakan kalian ngobrol di sini. Untuk tautan atau linknya ada di kolom deskripsi. Silakan kalian klik ya. Dan perlu diingat, kalian wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin agar kalian bisa di-approve menjadi member grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Oke, teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Kalian jangan pernah takut untuk melakukan gagal bayar pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Simak videonya. Nah, seperti yang tadi saya bahas, jangan takut kalian melakukan gagal bayar, baik itu pinjol legal, apalagi ilegal. Kalian nggak usah ada ngeri-ngeri sedikit pun. Jangan takut, jangan ragu untuk melakukan seperti itu. Dengan catatan, kondisi-kondisi tertentulah yang bisa Anda lakukan. Ya, Anda wajib melakukannya dengan totalitas. Anda wajib jangan separuh-separuh, Anda wajib jangan ragu. Nggak usah lagi ada keraguan di sini. Kalau Anda mau gagal bayar, gagal bayar. Jangan Anda separuh-separuh. Gagal bayar, jangan ya. Gagal bayar, janganlah. Ngeri kalau kayak gitu. Justru kalau seperti itu, Anda akan tambah stres. Stres, tingkat stres tadinya level 1, Anda bisa naik jadi level 5. Kalau gara-gara Anda bayar jangan. Seperti itu. Ketika hati sudah memantapkan diri untuk gagal bayar, lanjutkan kawan, gagal bayar saja. Apalagi kalau kalian sekarang sering banget ya, saya lihat di Paguyuban Melawan Pinjol ini, member-member saling sharing ya. Saya belum jatuh tempo, sudah ditagih Pak. Saya jatuh temponya tanggal 5, saya tanggal 3 sudah dikejar-kejar Pak. Nah itu ya, itulah ketika kalian masih bingung, gagal bayar atau tidak. Jadi begini ya kawan-kawan, gagal bayar itu memang situasi yang sangat tidak diinginkan oleh semua nasabah, baik itu pinjol legal maupun ilegal, karena gagal bayar itu akan berpotensi sekali untuk dilakukannya sebar data, untuk dilakukannya pengancaman, baik itu cacian makian yang masuk ke handphone Anda maupun ke handphone
di kontak darurat, di kondar, ataupun di luar kondar. Itu sudah pasti. Ya, saya yakinkan itu sudah pasti terjadi. Kalian nggak boleh lagi bilang bahwa, oh kalau DC ini sebar data, oh kalau enggak. Sekarang kita generalisasikan aja, bahwa semuanya itu pasti akan melakukan sebar data. Itu untuk mengubah mindset Anda, bahwa resiko dari Anda melakukan pinjaman online, legal maupun ilegal, adalah resikonya sebar data. Sudah, kalian nggak usah lagi bilang bahwa legal itu nggak akan sebar data. Sudah, sebar data semuanya sekarang. Nggak peduli legal maupun ilegal, sekarang semuanya sebar data. Coba deh cek. Dicek di forum manapun, diskusi Facebook, di Instagram, semuanya pada ngelapor, semuanya pada ngeluh, pada ngadu. Kalau yang namanya legal pun sekarang sama, mainnya kayak ilegal. Cuma mereka masih soft dikit, mereka masih nggak terang-terangan, nggak menyebutkan aplikasinya ketika melakukan sebar data. Kalau yang sebar data yang dilakukan oleh ilegal, udah terang-terangan. Mereka udah nggak ada ngeri-ngerinya, nggak ada takut-takutnya. Makanya, saya bilang ke kalian, khususnya nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, terserah. Mau ilegal, mau legal sekalipun, jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Jangan takut, kawan. Tidak ada satupun saat ini yang namanya gagal bayar itu bermasalah secara hukum. Catat ya, tidak ada satupun nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, lalu diseret ke meja hukum, atau diadukan ke polisi, atau dipanggil polisi gara-gara gagal bayar. Catat, teman-teman. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kalian takut terhadap namanya gagal bayar. Gagal bayar adalah situasi ketika kalian tidak sanggup untuk menyelesaikan tagihan-tagihan Anda di beberapa platform pinjaman legal atau ilegal. Itu yang terjadi. Sekarang kalau Anda masuk dalam suatu lingkaran ketakutan yang teramat sangat, gagal bayar, saya akan dipenjara. Aduh, gagal bayar, saya udah diancam, one prestasi, saya akan digugat. Aduh, saya akan di blacklist oleh Pusdapil. Gagal bayar, saya akan di blacklist NIK, KTP. Halo, bangun kawan-kawan, wake up. Bangun, bangun, bangun. Kalian ada di channel ini adalah kalian sudah tepat ya. Kalian sudah sangat tepat berada di channel saya ini. Channel yang membangun mental kalian, yang membooster mental kalian, yang selalu mengawal rekan-rekan yang gagal bayar ini agar tidak takut. Apa yang ditakutkan? Pertama, kalian nggak ada alasan takut. Karena satu, pinjol tidak akan pernah, ini yang paling menakutkan kan bagi kalian sebenarnya. Pinjol akan melakukan atau memenjarakan kalian. Perlu kalian ingat bahwa kalian gagal bayar saja, sudah saya simak di video sebelumnya, bahwa kalian gagal bayar saja, kalian dilindungi oleh hukum. Bagaimana coba negara melindungi kalian? Negara melindungi kalian yang gagal bayar ya. Hukum melindungi kalian yang gagal bayar, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM di pasal 19 ayat 2 yang bunyinya seperti ini nih ya. Tidak ada seorang pun yang boleh dipidana penjara atau dipenjara oleh putusan pengadilan karena tidak menyelesaikan kewajiban utang piutangnya atau tidak membayar utang piutangnya. Tidak akan pernah dipenjara. Itu amanat undang-undang loh. Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM di pasal 19 ayat 2 jelas bunyinya. Dan itu adalah aturan negara, aturan yang sudah diundangkan, yang sudah menjadi undang-undang, yang dipakai oleh negara untuk kalian. Terus yang ditakutkan apa? Pak, katanya akan masuk slik OJK. Nah, kalau masuk slik OJK, harusnya Anda bersyukur. Berarti Anda dipaksa untuk tidak melakukan pinjaman lagi. Pinjaman online, pinjaman perbankan lainnya, pembiayaan atau apapun. Kalian harusnya bersyukur bahwa kalian sudah tidak lagi terjerumus di lembah-lembah seperti ini. Bagaimana kalian siang hari, kalian seperti dikejar-kejar. Kalian siang hari terhina. Siang hari banyak sekali teror. Terhina lah kalian, ya, ketakutan ya. Kalian kalau lagi di kantor, jangan-jangan datang nggak ya? Datang nggak ya pinjolnya? DC-nya datang nggak ya? Kalian lagi di rumah bingung. Ada motor berhenti depan rumah, udah kagetnya setengah mati. Jangan-jangan, wah jangan-jangan nih DC yang datang. Padahal tukang galon yang datang nganterin air. Banyak hal yang membuat kalian tuh jantungan, spot jantung. Ketika kalian dalam kondisi gagal bayar. Makanya teman-teman jangan mau lagi ya kalian di slik OJK dimasukkan data kalian di blacklist. Slik OJK kayak mau BI kayak BI checking. Sekarang banyak yang masih belum ngerti ya DC-DC. Bilang BI checking, BI checking. Padahal pinjol itu di bawah naungan OJK ya. Kalian itu hanya kena slik OJK. Jadi BI checking itu kan udah berubah menjadi slik OJK. Dan sekarang banyak sekali ya mau ditakut-takut slik OJK. Bersyukurlah kalian. Bersyukur bahwa ini adalah sebagai bentuk hukuman. Bukan hukuman dunia. Bukan hukuman yang diberikan oleh OJK kepada kalian. Tapi hukuman dari Allah. Untuk kalian tidak lagi minjol. Untuk kalian tidak lagi mendekati riba pinjol. Untuk kalian tidak mendekati lagi sesuatu yang haram, yang sudah diharamkan.
Harusnya kalian bersyukur. Berarti saya tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pinjaman. Nah, seperti itu. Itulah rasa syukur yang harus kalian miliki ketika kalian diancam akan masuk slick OJK. Lalu Pak, saya diancam bahwa NIK akan diblokir. Slick OJK. Aduh. Lalu saya diancam Pak, akan diblokir NIK, diblokir KTP, diblokir rekening. Hello! Saya sudah kasih tahu ke teman-teman semua bahwa tidak ada satupun yang bisa pinjol-pinjol ini untuk memblokir NIK, untuk memblokir KTP, untuk memblokir rekening, untuk memblokir BPJS. Apa yang mereka punya? Kuasa apa yang mereka punya? Tidak punya, kawan. Yang berhak untuk melakukan pemblokiran itu ada di Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang berhak melakukan pemblokiran rekening itu dari pihak bank atas permintaan dari penyidik kepolisian atau orang yang ditunjuk, pihak-pihak tertentu ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pemblokiran. Tidak ada satupun, apalagi pinjol. Pinjol siapa? Emang DC Pinjol bisa langsung, halo, dengan Bank BCA, saya boleh dong blokir atas nama ini? Emang semudah itu, Ferguson? Ya, kalian harus di sini terbuka wawasannya. Jadi gagal bayar seperti itu sebenarnya tidak ada perlu ditakutkan. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan atas kalian kondisi saat ini gagal bayar. Gagal bayar pun kalian dilindungi oleh hukum kok. Kalian tidak akan pernah dipenjara kalaupun kalian mau digugat. Atau misalnya pihak pinjol merasa tidak senang dengan kalian tidak melakukan pembayaran. Mereka bisa melakukan gugatan. Gugatan sederhana karena utangnya di bawah 500 juta. Bisa kok mereka melakukan gugatan. Tapi kan itu tipis kemungkinan. Karena besar pasak daripada tiang. Kalian utang 2 juta, 3 juta, lalu pinjol akan mengeluarkan berapa puluh juta untuk melakukan gugatan. Logikanya harus dipakai, kawan. Jadi ketika kalian sekarang dalam posisi situasi gagal bayar, otak kalian, pikiran kalian sudah diracuni dengan semua bentuk teror-teror yang dilayangkan oleh para DC, kalian akan stres sendiri. Justru seharusnya yang stres itu pinjol, yang stres itu DC, bukannya Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, paham ya? Sampai sini paham ya bahwa tidak ada alasan apapun untuk kalian takut kepada serangan-serangan yang dilakukan oleh DC. Serangan yang saya maksud adalah rentetan dari ancaman-ancaman dan gaya-gaya penagihan premanisme yang mereka lakukan. Sekarang antara legal dengan ilegal tidak ada bedanya. Beda pun tipis. Legal, ilegal. Sama mereka juga. Sama mereka kalau misalnya menagih, sudah stres, sudah tidak bisa melakukan penagihan, mereka akan melakukan pengancaman. Dengan cara apapun. Yang pasti mereka akan membuat Anda malu, pertama. Terus keduanya akan membuat Anda takut agar Anda segera melakukan pembayaran. Apalagi nih, sekarang itu akhir bulan ya. Saya buat video ini di tanggal 27. Berarti sudah sangat stres. Karena mendekati yang namanya closing atau tutup bulan atau end of month. EOM. Itu yang paling menakutkan ya. Bagi mereka nanti akan saya sajikan tersendiri ya. Nah, teman-teman, sekarang tidak ada lagi ketakutan yang harus menjadikan alasan bagi Anda untuk takut. Nggak ada. Nggak ada itu yang ditakutkan. Gagal bayar saja. Normal-normal saja, kawan. Let it flow. Biarkan mengalir. Gagal bayar ya gagal bayar. Seperti halnya orang nggak bisa bayar, diam aja. Renungi bahwa ini adalah suatu kesalahan yang sudah Anda perbuat. Tidak ada satupun yang mesti ditakutkan. Anda akan dipenjara? Tidak mungkin. Anda akan digugat ke pengadilan? Tipis kemungkinan. Anda akan diblokir? Apalagi. Itu hanyalah kebohongan yang diciptakan. Dusta-dusta yang dibuat oleh para DC pinjol untuk sekedar menakuti Anda agar Anda segera melakukan pembayaran. Itu saja poinnya, kawan. Jadi jangan pernah lagi takut ya. Karena ketakutan-ketakutan yang sudah kalian ciptakan sendiri, ini akan memenjarakan pikiran kalian. Kalian akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran hasil dari buah pikiran kalian, buah ketakutan kalian, buah kecemasan kalian, buah kekhawatiran kalian, sehingga semuanya itu akan melingkari pikiran Anda. Akhirnya Anda tidak bisa berpikir logis. Akhirnya semua ketakutan itu Anda luapkan dengan bentuk Anda minjam lagi kiri kanan. Anda gali lubang, tutup lubang. Anda pinjam pinjol ilegal untuk menutupi hutang-hutang Anda. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada satupun kasus selesai masalah pinjol atau hutang pinjol akan selesai dengan ditutup oleh hutang lainnya. Yang ada kalian akan kecekik. Yang ada kalian akan kelelap. Kalian akan tenggelam dengan yang namanya hutang-hutang yang semakin menumpuk, denda yang semakin menumpuk. Ingat,
Pinjol ilegal apalagi ya. Tenornya 7 hari, bunganya gila-gilaan, Anda dipotong pencairan pun, naudzubillah, seperti itu. Terus kalian masih ngikut, masih bener-bener demen itu yang namanya minjol ilegal. Kalian masih demen gali lubang tutup lubang, selesai sudah. Kalian nggak usah nonton video ini, abaikan saja video ini. Kalau memang kalian masih doyan dengan yang namanya galob tulob, gali lubang tutup lubang. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali saya koar-koar di sini sekalipun ya. Ingat, kalian kondisi gagal bayar yang harus dikuatkan adalah pertama mental. Mental kalian harus kuat. Ini yang pondasi utama. Kalian akan diserang habis-habisan mental Anda. Psikologis Anda akan diserang habis-habisan. Itu poin utama, kalian harus namanya kuat. Ketika kalian diserang oleh DC, ketika kalian di WA, abaikan. Jangan coba-coba diladeni, abaikan. Masih banyak sekali member yang barusan pun japri ke saya, ke WA saya. Dia bilang, "Pak, ini gimana? Pak, ini gimana, Pak? Padahal saya sudah ngomong, Pak. Saya belum ada dana." Hello! Saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa di video-video saya terdahulu, saya udah kasih tahu. Jangan pernah sekali-kali Anda melayani namanya chat DC, chat WA atau SMS, atau merespon namanya telepon ketika Anda tidak ada dana dan ketika Anda tidak akan membayar tagihannya segera mungkin. Jangan. Kalau Anda masih membalas, seketika itu juga Anda akan dimasukkan kepada list atau daftar nasabah yang merespon. Akhirnya Anda akan dikejar terus setiap saat. Anda akan dikejar terus setiap hari, menjadi prioritas utama mereka untuk menagih Anda. Jadi Anda adalah target operasional penagihan mereka. Bukan target untuk diabaikan, untuk tidak ditagih. Itu kesalahan kan Anda sendiri yang buat. Saya sudah kasih tahu, jangan direspon. Tapi Anda bandel. Anda merasa, oh saya respon aja. Sebagai bentuk bahwa saya bertanggung jawab. Lah, sekarang kalau Anda dikejar, Anda tetap aja kan ngadu kan. Pak Jamal, ini gimana? Halo teman-teman, ini saya diteror nih sama DC ini. Tapi saya kan sudah jawab tidak ada punya dana. Salah, Anda salah, ngomong kayak gitu salah. Saya sudah bilang kalau nggak ada dana, sudah abaikan saja dulu. Apa sih susahnya mengabaikan? Toh mengabaikan kan hanya bolehlah dilihat. Tapi dia tidak direspon. Atau Anda langsung blokir report aja, selesai kan permasalahan. Jadi tidak terlalu memanjang gitu. Jadi sesuatu yang bisa kalian sederhanakan, sesuatu yang bisa kalian selesaikan detik itu juga, tapi kalian dibuat tidak bisa selesai dengan cara diperpanjang penderitaan Anda. Diperpanjang drama-drama yang diciptakan oleh para DC pinjol ini dengan cara mengancam kalian. Kalian ikuti memperpanjang skenario tersebut. Yang salah siapa sekarang saya tanya? Tulis di kolom komentar. Yang salah siapa? Anda atau DC-nya? Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya mau kalian bangkit dari keterpurukan atas situasi gagal bayar seperti ini. Gagal bayar adalah sesuatu kondisi ketika kalian memang tidak bisa menyelesaikan pembayaran kalian, pinjol kalian. Gagal bayar bukan suatu gaya hidup ya. Saya tidak sependapat dengan gagal bayar yang sengaja. Misalnya begini, kalian sebenarnya ada uang, tapi kalian ingin ganti handphone yang lebih canggih lagi seperti yang di iklan-iklan yang bisa dibuka, plak gitu kan, yang bisa layarnya lebar. Lalu kalian mencoba untuk mengambil dana dari beberapa platform pinjol, khususnya ilegal ataupun legal. Lalu kalian membelikan produk tersebut. Lalu dengan niat kalian, ya udah saya mau gagal bayar aja deh, sekalian lumayan hitung-hitung gua dapat HP. Salah kawan. Jangan seperti itu polanya. Gagal bayar itu kondisi yang terdesak, orang itu memang berhutang, berniat bayar, tapi tidak bisa menyelesaikan pembayaran karena dananya tidak ada. Karena dananya kepakai untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan sehari-hari, atau dananya terpakai untuk kebutuhan lainnya. Bukan gaya-gayaan seperti tadi. Beli produk, beli sesuatu yang mewah, agar terlihat wah, berarti gaya hidup, lalu kalian sengaja melakukan gagal bayar. Salah itu, saya tidak sependapat kalau hal seperti itu. Dan itu salah besar. Gagal bayar itu adalah situasi yang memang teman-teman kita, kawan-kawan kita memang situasinya terdesak. Tidak bisa menyelesaikan. Gaji tidak cukup. Hasil jualan dibayarin juga tidak cukup. Ya sudah gagal bayar saja itu. Itu maksudnya konsepnya seperti itu. Bukan konsep gaya-gayaan. Bukan konsep untuk gaya hidup. Oke, paham ya teman-teman semua? Ingat, tidak ada satupun yang namanya gagal bayar. Sekali lagi saya bilang, tidak ada satupun yang namanya gagal bayar kawan-kawan. Saudara-saudaraku, gagal bayar itu tidak akan pernah berdampak apapun, apalagi secara hukum. Jadi kalau kalian saat ini sedang gagal bayar, sudahlah. Ada di zona seperti itu, kalian bangkit saja. Kalian lebih produktivitas saja. Produktivitasnya lebih dinaikkan lagi. Insya Allah, situasi gagal bayar karena kalian kesulitan. Benar-benar kalian kesulitan. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik.
Dan saya di sini selalu mendoakan kalian semua agar Allah menjauhkan kalian dari rezeki-rezeki yang haram, agar Allah mendekatkan kepada kalian rezeki-rezeki yang halal, agar Allah memberikan gerak hati kalian untuk istiqomah, untuk tidak lagi mendekati riba pinjol, untuk tidak lagi mendekati pinjaman-pinjaman online yang laknat, agar Allah benar-benar menyadarkan kalian, agar kalian sadar sesadar-sadarnya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, ini adalah sesuatu yang melanggar syariat agama, ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan hidup kalian. Coba kalian cek dan cross check. Kalian dengan gagal bayar seperti ini, kalian pusing sendiri, kalian stres, kalian depresi. Imbasnya kalian baper, imbasnya kalian emosi, tidak bisa mengendalikan emosi. Istri kalian jadikan target untuk kalian marah-marahi. Anak kalian pukuli, anak kalian bentak. Hanya gara-gara pinjaman online, hanya gara-gara Anda dibentak oleh DC, lalu Anda tega-teganya membentak seisi rumah yang Anda sayangi, yang Anda kasihi. Itukah bentuk Anda, kepedulian Anda kepada mereka yang Anda kasihi dengan cara membentak-bentak seperti itu, hanya gara-gara Anda dibentak oleh pinjaman online? Anda belum siap mental, tapi Anda pura-pura dengan cara menguat-nguatkan mental. Padahal sebenarnya saya udah kasih clue-nya, saya kasih ya cara-caranya. Anda abaikan saja. Jadi jangan kotori, jangan bikin ya otak Anda, pikiran Anda itu kotor dengan hal ancaman-ancaman. Abaikan aja, cuekin. Biarkan berlalu. Lama-lama mereka juga akan capek sendiri kok. Mereka akan capek sendiri. Anda kembali ke keluarga Anda. Sayangi mereka, berikan senyuman kepada mereka. Betul, hutang harus dibayar, tapi nanti ketika Anda ada dana untuk melakukan pembayaran, kumpulkan saja. Dari hasil Anda berniaga, dari gaji-gaji Anda, kumpulkan saja. Sampai benar-benar Anda bisa mencukupi untuk melakukan pembayaran. Ingat, ya kawan-kawan, jangan sia-siakan waktumu dengan keluarga. Jangan kau buang, jangan kau injak-injak kebahagiaan mereka, kebahagiaan anak istri, dengan cara-cara Anda temperamen. Akibat Anda tidak bisa menguasai pikiran Anda karena Anda diomelin oleh DC pinjol. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan tanpa pinjaman online, insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Teman-teman, support saya ya, bagi yang belum support, untuk di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi video-video saya yang terbaru setiap harinya. Dan insya Allah ya teman-teman, dengan cara seperti ini Anda berarti menyetujui saya untuk tetap membersamai kalian, untuk tetap ada di tengah-tengah kalian, memberikan motivasi, memberikan booster-booster mental buat kalian yang saat ini sedang lemah, yang saat ini sedang down, yang saat ini sedang pusing situasi gagal bayar saat ini. Terima kasih untuk para subscriber dimanapun berada, dan terima kasih untuk para penonton setia saya yang sampai saat ini tetap setia menantikan video saya yang terbaru. Terima kasih. Semoga kalian yang menonton video saya ini yang sedang dalam situasi gagal bayar, saya selalu berdoa, ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesusahan, sedang dalam situasi gagal bayar, sedang dalam situasi ekonomi yang sulit. Ya Allah, ya Allah, lepaskanlah mereka. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah mereka dari yang haram, jauhkanlah mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, dan dekatlah ya Allah hambamu ini, hambamu yang sedang kesusahan ini, dengan rezeki-rezekimu yang halal, dengan rezeki-rezeki yang datang daripadamu. Ya Allah, ya Allah, lepaskanlah kekalutan, kesusahan mereka. Ya Allah, permudah segala jalan-jalan yang saat ini mereka lalui. Ya Allah, berikan mereka keberhasilan atas dagang mereka, atas niaga mereka, atas usaha dan pekerjaan mereka. Ya Allah, buatlah mereka berhasil ya Allah, sehingga mereka kembali untuk berjalan seperti biasanya, mereka dapat melunasi hutang-hutangnya, dan mereka berkumpul kembali dalam kebahagiaan dan keharmonisan dengan keluarga besar mereka. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, saya yakin kalian semakin kuat. Untuk itu, afirmasi positif saya mau kalian untuk bilang, saya bisa, saya bisa, saya tidak takut. Sekali lagi, saya bisa, saya bisa, saya tidak takut. Tulis di kolom komentar bahwa kalian, saya bisa, saya bisa, saya tidak takut. Itu adalah merupakan suatu bentuk afirmasi positif agar kalian memiliki mental yang lebih kuat lagi menghadapi segala macam situasi saat kondisi gagal bayar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, saya bisa, saya tidak takut.